Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podcast Bincang Kimia episode ke-7. Kali ini dengan saya Nisbi Rohmani Yunita sebagai host pada podcast kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Dimanapun teman-teman berada yang sedang menonton video ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Untuk podcast kali ini bertemakan tentang double challenge kuliah di 2 kampus. Gimana ya? Kalian penasaran gak nih? Seperti yang teman-teman tahu, kuliah di satu kampus aja itu udah sangat-sangat berat ya, apalagi di jurusan kimia. Tapi kali ini ada seorang mahasiswi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Tanjung Pura, khususnya jurusan kimia angkatan 2022. Mahasiswi ini berhasil kuliah di 2 tempat. Wow, mendengarnya aja itu udah cukup sibuk ya kayaknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja narasumber kita pada podcast kali ini. Halo Kak. Halo. Oke Kak, mungkin Kakak bisa berkenalan nih, biar teman-teman tahu kakaknya kayak gitu. Iya boleh, kayak kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Ya, nggak kenal maka nggak tahu Kak. Jadi nama saya Anggi Agulera Ginting, biasa dipanggil Anggi, dari Halo, Kak angkatan Anggi. 2022. Oke, kakaknya dari angkatan 2022 ya guys. Oke Kak, kalau Kakak boleh spill sedikit, univ apa nih Kak, yang kan Kakak kuliah di 2 univ nih, univ pertama dan univ kedua. Mungkin Kakak boleh spill sedikit mungkin sama jurusannya Kak. Iya, kuliahnya tetap di Pontianak, di Sekolah Tinggi Bahasa Asing, jurusan Sastra Inggris, dan kuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, jurusan Kimia. Oke, udah sastra Inggris kimia. Waduh, ini pasti sangat-sangat berat nih guys kesehariannya. Oke, Kak Anggi ini udah berhasil kuliah di 2 kampus. Sebelumnya nih Kak, kita agak flashback. Apa sih Kak motivasi Kakak sampai Kakak nih bisa berhasil kuliah di 2 kampus ini Kak? Nah, kalau diceritain sih bakal panjang banget kan. Wah, kalau kayaknya misalnya. ribet ya jalannya Iya, ya Kak. tapi akan disingkat. Jadi awalnya tuh pasti kalian pernah ngerasain namanya gagal dari SNPTN, SBM. Nah, buat di posisi itu tuh pasti kalian pernah merasakan di posisi gagal dulu, baru akhirnya kalian tuh ngerasa sebenarnya kalian tuh masih punya mimpi itu yang harus kalian capai gitu. Awalnya kan emang dari tahun 2020 tuh udah lulus kuliah. Terus udah coba beberapa kali tes, akhirnya masih gagal. Tapi direkomendasi sama abang saya untuk kuliah di Pontianak ini tidak cuma di Untan aja kok gitu. Masih banyak kampus-kampus lain, kampus swasta. Dan akhirnya direkomendasikanlah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing, jurusan Bahasa Inggris. Nah, udah beberapa semester berlalu, tapi tetap tujuannya tuh masih sama gitu. Pas jogging atau lewat di Untan, itu pasti kayak mikir, aku harus bisa masuk di Untan. Gimana, walaupun agak lama atau telat gitu. Tapi akhirnya dalam beberapa semester akhirnya lolos di kimia, jurusan lolos di Universitas Tanjung Pura, jurusan kimia. Oke. Berarti awalnya tuh kayak dari coba gagal akhirnya berhasil ya Kak di tahun 2022 gitu ya Kak? Iya, terus kayak disupport juga sih sama keluarga, terus kayak punya sosok ibu yang benar-benar mendukung gitu. Orang tua kami tuh cuma ngasih pendidikan untuk kami. Kalau misalnya bukan harta atau lain, tapi emang dari awal pun abang saya pun waktu itu, saya kan sempat keterima juga di luar Jawa, cuman mikirnya karena waktu itu abang saya juga S2, jadi agak nolak gitu untuk kuliah di luar. Dan akhirnya tetap pada tujuan awal. Kalau misalnya awalnya sih mikir itu toxic mindset ya, karena mikir kayak apa sih maksa sekali gitu. Tapi sebenarnya tujuan awal tuh emang lama-lama bikin kita merasa kayak ada daya juang gitu buat masuk di apa yang kita impikan gitu.
Oke, kakak kan udah kuliah di 2 kampus nih kan ya kak. Kayak kegiatan kakak selama kuliah di 2 kampus nih gimana sih kak gitu kan? Di satu kampus aja udah kayaknya udah sibuk banget gitu. Kalau kakak di 2 kampus, apa kakak ada ngikutin kegiatan yang lain kayak gitu kak? Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan lain ya. Nah, sebelum lolos di Untan sendiri, Iya. sebenarnya tuh udah sempat juga kerja di kafe gitu. Dari pagi misalnya kuliah di STBA kan, terus lanjut sorenya tuh kuliah, kerja di kafe. Terus dari situ emang udah dari pagi sampai malam tuh emang udah di luar gitu. Untuk aktivitas lainnya sih sama sih kayak maba-maba biasa ikut partisipasi kayak Dirgahayu dan sebagainya, LT, bahkan sampai ikut event dari ISEC juga pernah gitu. Juga pernah ikut lomba debat KDMI gitu. Sama sih kayak mahasiswa yang lainnya. Itu kakak kerjanya pas yang udah keterima kimia masih lanjut kerja atau pas keterima kimia itu berhenti juga kerjanya gitu kak? Jadi pas selesai lulus, misalnya Iya. kan udah pengumuman lulus nih SBM. Nah, itu langsung berhenti sih karena emang udah disuruh sama keluarga juga nggak usah lanjut kerja dulu, lanjut aja kuliah. Iya sih kak, kayak udah sibuk kan kak, udah Iya. dua terus langsung kerja itu kayak sangat-sangat sibuk ya teman-teman. Iya sih, full sih. Oke, ini kan kakak udah kuliah di 2 tempat, apalagi jurusannya satu sastra Inggris, satunya kimia gitu. Kakak pernah nggak sih ngerasa nyerah gitu, kak, pengen berhenti aja gitu, karena kayak, aduh ini tugasnya banyak banget kayak gitu. Nah, kalau kakak pernah ngerasain itu, apa solusi kakak pas kakak ngerasain hal itu gitu kak? Nah, kalau ngomongin masalah itu pasti Nifvi juga pernah kan ngerasain kayak burnout, kayak Iya, kegiatan yang itu-itu terus setiap harinya. ya boring juga Bahkan kan kak ya. iya, kayak ngerjain laporan, jurnal, pulang kuliah, cuman itu aja kerjaannya, ndak ada yang lain gitu. Tapi cara ngatasinnya ya tetap ingat tujuan awalnya tuh apa sih, kayak kalian time management kalian gimana. Kalau misalnya dari awal, saya pribadi tuh pagi emang kuliah kan di Untan, terus pulang kan paling ndak jam 4 lewat gitu kan, terus nanti lanjut di STBA jam 5 dan itu sambil nunggu dosen biasanya sambil ngerjain laporan, jurnal. Nah, pulang nanti jam 9 malam. Nah, itu lanjut kerjain tugas-tugas yang lain gitu. Nah, teman-teman dengar apa ya? Ngeluh itu tuh hanya sementara, teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang ngerasa berat banget kuliahnya itu dijalanin aja karena semua bakalan berlalu. Ingat, apa tujuan utamanya teman-teman kuliah khususnya di kimia. Buat teman-teman yang jurusan lain juga ya tujuan kalian apa harus dicapai. Jadi kalian tidak boleh mengeluh, tetap semangat ya, teman-teman. Iya kan, pasti kalian tuh ngeluh ja, tapi Iya. pasti kalau misalnya besoknya udah praktikum, pasti selesai, kalian ada aja nanti di lab gitu. Paling nangis dulu, jalanin aja gitu sampai selesai ya, pernah sih teman-teman. pasti nangis guys. Oke kak, lanjut nih kak. Kan kakak nih udah sibuk banget nih kan dengan tugas kuliah, dengan yang lain-lain gitu. Pernah nggak sih kak bentrok gitu? Belum lagi ngerjain tugas, belum lagi kayak mau ujian di kampus satunya gitu. Apa kak, kayak manajemen waktu kakak itu gimana gitu? Nah, kalau ngomongin tentang bentrok nih ya, yang paling berkesan pas saya kuliah tuh, awalnya pas waktu itu di STBA tuh kan ada program magang karena sudah semester 5. Jadi untuk teman-teman yang lain kalau libur STBA kan langsung magang nih. Nah, tapi pas waktu itu kan pas libur saya masih di Untan kan, masih kuliah dari pagi sampai sore. Nah, saya pas mulai libur di Untan, saya fokus untuk magang lagi. Jadi pagi saya magang di Perpus Provinsi Kalimantan Barat, terus nanti malamnya saya kuliah di STBA. Nah, terus pas kemarin, baru-baru ini, tahun 2024 kan ada program MBKM. Nah, itu benar-benar full, tidak ada libur lagi. Dan di situ saya pas lagi semester 6 dan lagi benar-benar konsul sama dosen untuk skripsi. Bayangin dah tuh. Itu konsul skripsi yang di kampus Ya, yang kampus di STBA. STBA Jadi itu ya, pas misalnya waktu itu dosennya lagi mau keluar kota, jadi malamnya harus kejar nih Iya. revisi, terus kerjain skripsi, malamnya besok pagi konsul dulu, baru nanti masuk MBKM untuk mata kuliah selanjutnya. Gitu. sangat-sangat sibuk dan padat banget Iya. ya teman-teman. Oke nih kak,
Dengan kakak berjalan itu kayak kuliah di dua kampus, hal apa yang kakak syukuri dan apa kayak keuntungan yang kakak dapat dari kuliah di dua kampus ini kak? Gitu. Iya. Kalau misalnya keuntungan pasti banyak ya dari ilmu dan materi-materi yang belajar dari mata kuliah sastra Inggris dan kimia kan sangat bertolak belakang ya. Iya. Nah, itu tuh kayak ada belajar tentang isu-isu sosial juga, tentang feminisme, gerakan perempuan, psikoanalisis, strukturalisme, dan bagaimana makna dari kata sebuah sastra Inggris itu sendiri, bagaimana kita belajar tentang sifat-sifat dalam film atau cerita gitu. Nah, untuk di kimia sendiri kan belajarnya tentang ya tidak jauh dari mekanisme reaksi, tabel periodik, Senyawa-senyawa terus, ya, gitu. senyawa itu kayak benar-benar bervariasi sih jadinya. Jadi banyak pengetahuan, networking dari teman-teman pasti juga banyak. Terus kan tahu kalau bahasa Inggris juga penting sekarang. penting Jadi banget. itu sih keunggulannya, keuntungannya yang bisa dapat belajar bahasa Inggris. Terus bisa belajar kimia yang sehari-hari kita temui gitu. Oke, banyak banget ya, apalagi dalam kayak peluang kerjanya gitu kan, kak pasti Iya. sangat-sangat besar gitu kan kak. Oke, ini buat teman-teman yang khususnya yang pengen kuliah di dua kampus, pasti kayak kepo kayak gimana sih buat kayak cara awalnya gitu. Pasti sesuatu hal itu ada mimpinya gitu. Tapi buat memulai itu kasih bingung gitu. Mungkin kakak ada kasih tips and trick atau motivasi buat teman-teman yang pengen kuliah di dua kampus gitu kak. Nih ya, intermezzo sedikit. Kalian bisa dengarkan lagu That's the Way It Is by Celine Dion. Nah, dalam liriknya tuh bilang kayak gini. Don't never give up on your faith. Love comes to those who believe it. Jadi kalian percaya apa yang kalian impikan dan capai itu. Kalian bisa tulis apa mimpi-mimpi kalian dalam notes buku atau HP kalian. Kapan itu kalian akan capai itu tidak tahu bagaimana. Cuman kalian tulis aja apa yang kalian mau. Terus harus struktur gitu. Misalnya kalian bilang tahun ini harus lulus kuliah STBA, tahun depan harus lulus kuliah Untar, nah gitu. Jadi harus percaya dan terapkan dalam pikiran kalian itu mindfulness dan pray for it. Jadi yakin, percaya dan serahkan kepada Tuhan gitu. Oke, nih ya teman-teman kalian tuh semuanya harus punya list gitu. Kayak wish list gitu, apa yang pengen kalian capai gitu kan ya kak. Terus harus harus berjuang dong otomatis. Kayak kalian banyak mimpi tapi malas berjuang ya sama aja gitu kan Iya, kak. yang penting kita Jadi usaha. emang harus sakit-sakit terlebih dahulu teman-teman. Dan ingat mimpi kita itu tidak akan pernah mati, akan tetap terus hidup ya kak. Iya. Oke, sebelum kita mengakhiri pada podcast kali ini, mungkin kakak ada kayak closing statement atau semangat buat teman-teman? Nah, itu benar sih. Kalau kalian ngerasa kalau mimpi kalian tuh terkubur atau kalian merasa kayak kalian nih mimpi kalian tuh bisa digantikan dengan yang lain. Menurut saya tuh pasti dalam hati kecil kalian tuh pasti masih pingin mimpi itu. Jadi, kalau misalnya kalian punya peluang, terus kalian punya kesempatan, kalian tuh harus bisa dan buktikan kalau kalian tuh mampu gitu. Dan nanti biar semesta yang menjawab semuanya. iya, yang bakal jadikan itu pasti. Oke, ke closing statement dari saya. Kalian jangan pernah haus akan ilmu, cari itu terus-menerus karena ilmu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kita pada kali ini. Terima kasih untuk Kak Anggi untuk kesempatannya pada podcast kali ini. Sama-sama. Oke. Semoga semangat ya. Ya, Semangat di kimia. pasti semangat sih Kak, karena emang tujuan awalnya pengen di kimia. Nggak mau pengen nyerah kan? Tidak dong. Nangis dah. Kalau nangis sih udah kemarin gitu, cuman dijalanin aja gitu Kak. Udah praktikum 3 ya? Iya udah praktikum 3. Yes. Karena ya udah katanya tuh udah keburu nyebur gitu, udah keburu basah, jadi ya dituntaskan sekalian seperti itu. Betul.
Oke, Pasti bisa. terima kasih teman-teman semuanya yang telah menonton podcast kita pada kali ini. Selamat menyaksikan di podcast selanjutnya. See you. See you.